Assalamualaikum, Mbak Jus Marwan, sehat? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Wah, Bu mantap. Indra Sari sudah ready ya, Pak? Di ruang Zoom. Bu Indra Oh, sehat, Bu Ibu Indra. Kepala Sekolah ya, udah hadir Iya. ya. Iya, selamat pagi Ibu Ready, Kepala ready, Sekolah dari Kak. SMP Insan Teladan. Dan ada Ibu Ketua timnya ya, Bu Ayu. Siap, Pak Jus, sehat, Siap, semangat. siap, siap. Oke, sudah jam 10 gimana? Kita mulai saja kali ya, atau gimana? Biar kita lebih banyak ruang untuk saling berdiskusi. Iya, Pak. Siap, Pak. Pak Tohir, kedengaran nggak Pak Tohir? Moderator kita nih. Lalu, Oke, aman ya? kenapa, Bu? Bani. Suaranya tidak terdengar, Pak Tohir. Alah, alah. Bayu, mic-nya matiin. Coba Pak Tahir dibantu handphone mungkin ya? Atau ke cafe dulu deh, ke cafe shop, biar dapat wifi yang bagus. Ngopi, ngopi. Checking sound, checking sound. Pak Jus kedengaran Pak Jus? Terdengar, Pak. Ya, jelas, jelas senior.
Baik, Bapak Ibu bisa dimulai ya. Mohon izin Pak Jus Marwan dimulai. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru, pejuang, dan penggiat adiwiyata yang ada di Kabupaten Bogor. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DPW HPI Kabupaten Bogor, Bapak Jus Marwan Nasing SP, kemudian Ibu Kepala Sekolah SMP Insan Teladan, Ibu Indrasari SHMPD, kemudian Bapak Ibu Guru serta pengurus HPAI Kabupaten Bogor, dan para pejuang-pejuang lingkungan yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, marilah kegiatan hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini dimudahkan oleh Allah dan mendapat manfaat dan barokah untuk kita semua. Baik, untuk memulai acara, dipersilakan untuk duduk tegak. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya izin share screen. Oh, nggak mau ke share ya, Pak? Dilanjutkan lagu Mars Sekolah Adiwiyata. Indonesia
Kita lanjutkan Mars HPAI. Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia bergerak penggiat satukan jiwa untuk cita-cita. Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia berhimpun penggiat satukan langkah untuk Indonesia. Dengan kasih dan sayang mengasuh generasi muda, itulah tekad kami menuju sekolah adiwiyata. Dengan tulus ikhlas iman dan takwa kami bekerja menjadi teladan tampil di muka. Bangkitlah semua, gerakan masyarakat untuk peduli lingkungan. Ayo juang bersama, capai pembangunan berkelanjutan, menebar ilmu gapai cita-cita. Kami berkarya, sinergi satu aksi untuk bumi, gerakan bersama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua DPW HPI Kabupaten Bogor kepada Bapak Jusmala Nasing, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Lili sebagai MC di pagi hari ini dan juga sekaligus sebagai narasumber nanti ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa yang ke berapa hari ini ya? Yang kesekian harinya. Semoga bulan puasa kita ke-10. Semoga di bulan puasa yang ke-10 hari ini insya Allah mendapatkan keberkahan buat kita semua dan kepada pribadi kita, keluarga kita maupun kepada peserta didik kita dan ekosistem sekolah kita di masa-masa yang akan datang. Saya ingin menyapa yang pertama khususon kepada Ibu narasumber kita hari ini, kepada Ibu Indra Sari, SHMPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Insan Teladan. Selamat, kemarin 2025 telah dinobatkan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional. Tentunya ini adalah upaya bersama, upaya kolektif Ibu dan tim. Di sini ada Ibu Wahyu Sari yang luar biasa, dan saya sering ke SMP Ibu ya, untuk sharing knowledge, berbagi pengalaman dan sebagainya, dan memang cukup luar biasa dan juga menjadi bagian dari salah satu titik penilaian Adipura Kabupaten Bogor beberapa bulan terakhir. Luar biasa Ibu, luar biasa, dan terima kasih atas kesediaan waktunya hari ini untuk berbagi kepada teman-teman sekolah yang sedang dan terus berkomitmen untuk mewujudkan sekolah adiwiyata di sekolah masing-masing. Yang kedua juga narasumber saya ingin juga menyapa ini Bu Leli sebagai MC kita di pagi hari ini juga. Beliau juga adalah salah satu tim dan kebetulan beliau adalah ketua tim adiwiyata di SMPN 2 Kemang. Tahun 2024 ya Bu Leli ya, Sekolah Adiwiyata Nasionalnya ya? Iya Pak. 24 dan hari ini terus berjuang untuk masuk ke level mandiri, begitu ya? Insya Allah. Tentunya regulasi-regulasi yang ada cukup berubah-ubah. Untuk penilaian Adiwiyata Nasional dan Mandiri ini adalah sudah kewenangan di DLH Kabupaten Bogor. Kalau dulu adalah tentunya dievaluasi ya, dan tentunya akan direkomendasikan kepada Kementerian Lingkungan nantinya untuk sebagai verifikasi akhir nantinya.
Dan saya ucapkan dan saya banggakan juga kepada teman-teman pengurus. Di sini ada Pak Thohir nih, ini senior saya dari SMP N2 Citerep. Beliau cukup memberikan warna tersendiri buat HPAI di Kabupaten Bogor, dan beberapa pengurus yang hadir di kesempatan hari ini. Dan yang saya banggakan dan saya cintai semua adalah Bapak Ibu guru yang hadir bergabung di dalam Zoom webinar pengelolaan sampah dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2026. Boleh dong close buat kita. Bapak dan Ibu, sebuah kehormatan bersama bisa berjumpa di dalam online ini dalam rangka untuk berbagi beberapa pengalaman atau ilmu yang tentunya sudah terimplementasi dengan baik di sekolah di dalam konteks pengelolaan sampah. Begitu ya, bahwa yang mendasari pertemuan kita hari ini adalah ada momentum bahwa 2026 ini setiap bulan Februari itu diperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Ini historisnya adalah TPA Lewi Gajah yang ada di Cimahi, Bandung. Beberapa tahun yang lalu telah memberikan dampak dan memberikan sejarah tersendiri untuk Indonesia, bahwa TPA itu bukanlah sebuah tempat yang mulia sebenarnya ya, bahwa ujung dari sebuah sampah itu bukanlah di TPA, tetapi ujung dari sebuah sampah itu adalah memang ujungnya harus dikelola dengan baik, yaitu upaya kita yang ngatur waktunya kan. Pak Jus Marwan, itu ter-unmute Pak Jus. Oke, untuk sama-sama dan terus berkomitmen terhadap pengelolaan sampah di sekolah. Nah, terakhir perkembangannya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI nomor 41 tahun 2014 yang diperbaharui dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 6 Munas yang ke-11 2025 mengatakan bahwa membuang sampah pada sembarang tempat itu hukumnya haram. Haram. Berarti sudah selevel dengan meninggalkan sholat, sudah selevel dengan tidak berpuasa yang tidak punya halangan urgent dan sebagainya. Nah, ini tentunya ini adalah penguatan moralitas kita, Bapak dan Ibu. Bukan sekedar kita memperingati Hari Nasional Sampah dan sebagainya, tetapi jauh lebih dari itu adalah bagaimana kita mengeduket kepada diri kita dan kepada peserta didik kita sehingga melahirkan sebuah ekosistem di mana kita berada, yaitu khususnya di dunia pendidikan. Saya kira dua narasumber kita hari ini dari Kemeng 2 dan SMP Insan Teladan sudah memberikan implementatif yang cukup baik, dan kita coba mendengarkan bersama dan memodifikasi bersama, mengambil bersama, dan kita terapkan di dalam lingkup sekolah kita masing-masing. Karena style setiap sekolah cukup berbeda secara geografis dan secara karakteristik budaya peserta didik pun mungkin sedikit berbeda, sehingga kita mencari pola-pola yang substansinya sama mengelola sampah, tetapi mungkin toolsnya atau alatnya yang sedikit berbeda, teknisnya sedikit berbeda dari sekolah-sekolah yang sudah menerapkan itu. Nah, itu Bapak dan Ibu pertemuan webinar kita hari ini, sehingga kita bisa bergerak secara kolektif di kemudian hari. Nah, Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Bogor terus berkomitmen dan terus bersama dengan Bapak Ibu untuk sharing-sharing terkait dengan keadiwiyataan. Nah,
di dalam permen yang baru hari ini tahun 2025 masih melekat penting, salah satu aspek bagian penting dari Adiwiyata adalah tentang pengelolaan sampah, Nah, ini tentunya harus kita kuatkan kembali dan kita lakukan secara kolaboratif, Nah, next time nanti kita akan adakan lagi pertemuan-pertemuan rutin webinar terkait dengan 5 aspek Adiwiyata, ya kan, selain dengan sampah, energi, kemudian biodiversity, ya kan, perubahan iklim dan sebagainya. Nanti kita nanti kita akan rutinkan, ya, mudah-mudahan apakah per bulan atau per 2 bulan. Nanti narasumbernya dari Bapak dan Ibu saja untuk sharing knowledge dan berbagi pengalaman dengan kita semua di sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor. Tadi saya lihat di Zoom ini ada Bu Tanti, beliau juga adalah salah satu tokoh ketua tim Adiwiyata di Tajur Halang 1, ya. Kemarin juga sudah dinobatkan sebagai Adiwiyata Mandiri tahun 2025, begitu ya. Mana Bu Tanti? Tadi kalau nggak salah juga ada dari Pak Daryanto, ya, dari DPW HPI Kota Banjar. Pak Daryanto, selamat bergabung. Jadi ini webinarnya bukan Kabupaten Bogor, ya, tapi sudah nasional. Kota Banjar. Halo, selamat pagi Pak Daryanto. Kota Banjar itu Kalimantan. Banjarbaru. Oh, Banjarbaru, Kalimantan, ya? Siap, Kalimantan Selatan. Selamat gabung dan ikut gabung dengan kita di sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak, khususnya kepada Ibu Indrasari dan tim, kepada Ibu Leli nanti dari Kemang 2 untuk menjadi bagian dari sejarah kita di pagi hari ini, untuk sharing knowledge, paling tidak sharing pengalaman, sehingga sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor tentunya akan bergerak bersama-sama untuk mewujudkan sekolah yang asri, aman, sehat, resik, dan indah. Salam HPAI, sinergi satu aksi untuk bumi. Nah, tadi ada Mars HPAI-nya, ada Mars Adiwiyatanya, ini ada salamnya. Itu tadi salam HPAI, sinergi satu aksi untuk bumi. Ya, terus bersinergi untuk mengelola bumi yang jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bapak Ketua kita, Pak Jus Marwan Nasing. Semoga beliau diberi kesehatan selalu. Terus semangat ya Pak, berjuang untuk Kabupaten Bogor. Berikutnya untuk Jawa Barat. Baik, menginjak acara berikutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber tercinta kita yang cantik, Ibu Indrasari. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Insan Teladan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Leli. Membeli kain di Tanah Abang. Cakep. Kain dijahit jadi celana. Cakep. Jangan biarkan sampah terbuang, olah kembali jadi berguna. Cakep, mantap. Mantap, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jus, teman-teman pengurus HPAI, kemudian ada teman-teman sekecamatan Tajur Halang nih yang siap untuk mengikut sertakan sekolahnya di kegiatan Adiwiyata. Saya ikut bersemangat. Kepada Bu Tanti dan tim dari SMP 1 Tajur Halang yang sudah mengimbaskan ya pengalaman-pengalaman terbaiknya kepada sekolah kami yang sudah punya kontribusi luar biasa untuk kemajuan sekolah kami, saling berbagi. Dan yang tidak lupa teman tim saya di SMP Insan Teladan ada Bu Wahyu Sari yang cetar membahana. Dan ada Pak Anto nih, Pak Jus di bawah Pak Anto nih yang bagian IT dan mantap. hitungan lah ya. IT Pak Anto ya. Ya, siap. Ya, Pak Anto. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Insya Allah saya akan berbagi pengalaman yang sudah dilaksanakan di Sekolah Insan Teladan.
pengelolaan sampah di SMP Insan Teladan, stop nyampah, start untuk managing dari tim Adiwiyata SMP Insan Teladan. Kita keluar dari zona nyampah, mulai belajar dan praktikan teknik olah sampah secara mandiri. Baik, Bu Leli dilanjutkan. Bapak Ibu, teman-teman semua, penggiat Adiwiyata, sebelum saya menyampaikan praktik baik saya, sekilas ke belakang ya Bapak Ibu, kilas ke belakang bahwa sebelum kami mengikuti kegiatan Adiwiyata di tingkat Kabupaten Bogor, boleh di-share, dipindah Bu Leli ke atas aja. Iya, kasih. Oke, jadi sejarahnya nih Pak Jus dan teman-teman sekalian, kita tuh dulu tidak kenal namanya Adiwiyata waktu sekolah berdiri. Kita tuh bukan sok-sokan ya disebutnya, karena peduli pada lingkungan dan memang sebagian sebagian besar guru tuh cinta sama yang namanya tanam-nanam. Kami tuh membuat sebuah program namanya Go Green School. Jadi Go Green School itu tidak punya indikator apa, acuannya dasarnya dari mana tuh nggak ada. Jadi murni dari inovasi dari kita, murni dari motivasi kita untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, kalau sekarang disebutnya aman, nyaman, dan menyenangkan, hijau gitu ya. Karena memang melihat kondisi situasi sekolah pada saat itu, kami rasa kurang untuk dari penghijauan. Kami juga pada saat itu pernah mencoba ya pada masa pandemi mengikut sertakan diri pada kegiatan apa ya untuk pengurangan sampah di tingkat PBB di tingkat internasional. Di sini anak-anak saya ajak dan tim di sekolah untuk ikut serta bagaimana mengurangi sampah plastik di kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Pada saat itu tentunya kita tidak punya indikator tentang Adiwiyata sama sekali. Jadi memang benar-benar, oh ada penghijauan, bikin hijau. Oh ada sampah yang berserakan, kita bikin namanya gerakan apung sagi, aksi pungut sampah setiap pagi. Terus kemudian ada limbah sampah, oh sampah kertas kita jadikan buat kerajinan. Kemudian kita belajar nyusuk-nyusuk ya Bu Wahyu ya. Kita pergi ke tempat-tempat belajar hidroponik, kita terapkan di sekolah. Kemudian ada lubang biopori, kita belajar lubang biopori, kita bikin sendiri seperti itu. Jadi itu murni otodidak ya Pak. Jadi muncul dari rasa kepedulian terhadap lingkungan, muncul dari rasa kita tuh penasaran, pengen tahu ini menciptakan sekolah yang hijau itu seperti apa gitu. Boleh dilanjut? Nah, akhirnya kami belajar. Apa sih pengelolaan sampah itu? Oh, ternyata bukan hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi ternyata proses mengubah sampah itu menjadi sebuah hal yang berguna, mempunyai nilai yang berguna. Kemudian pun misalnya nanti pun dibuang, tapi kita membuang dengan cara yang aman buat sekitar kita. Dari pemahaman itulah lanjut, kami penasaran lagi Pak Jus dan teman-teman, kami tuh cari tahu cara mengelola sampah yang benar tuh seperti apa ya. Jadi kami tuh browsing di internet ceritanya dan cari-cari, kebetulan memang ada komunitas yang mengajak. Kami pergi ke Kebun Karindra yang ada di Jakarta Selatan, bertemu dengan Bapak Jamaluddin Suryo dan Ibu Sri Muryati yang kebetulan mantan Menteri Kehutanan. Kita sambangi rumah beliau, kita diajarin tentang takakura. Kita diajarin juga tentang bagaimana mengolah sampah dengan berbagai macam sistem, waktu itu dengan bata ya, jadi seperti tempat sampah dari beton, tetapi ada teknik seperti pengomposan yang dengan menggunakan uap panas kalau nggak salah gitu. Nah ini pulang dari Karindra, ini semua kami terapkan di sekolah kami, tetapi memang karena pembangunan sekolah, beton-beton kompos yang sudah kami buat, kemudian harus berpindah ke belakang dan kemudian ada peluasan lagi dan berpindah lagi, jadi ini tidak kami lanjutkan. Tetapi untuk takakura, karena kapasitas sampah yang ada di sekolah kami banyak, jadi takakura ini kami pikir bukan
apa ya, kurang tepat untuk diterapkan di sekolah. Tetapi kalau untuk proses pembelajaran ini masih kita terapkan seperti itu. Lanjut, Ibu. Oke. Dan kami mulai paham bahwa boleh naik ke atas, Bu. Eh, Tujuan dan manfaat dari pengomposan sampah adalah, boleh ke atas, Bu? Ya, mencegah polusi, kemudian melestarikan sumber daya alam, kemudian untuk kesehatan bisa mengurangi sarang penyakit ya dari tikus, lalat. Ya, jadi di sekolah diupayakan tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, tidak ada tikus. Kemudian juga bisa melestarikan sumber daya alam. Selanjutnya, setelah kami paham tentang sampah dan terus belajar, tidak berhenti di situ sampai di situ. Boleh dilanjut, Bu? Kita mulai kenal dengan 3R. Kalau sekarang udah banyak ya, sampai berapa R nih tadi? Replace, replan, reject, integrate, root ya, dan lain sebagainya. Ini berkembang terus sepertinya. Atau kami memang baru belajar ya. Jadi ini tentu Bapak Ibu juga sudah belajar. Jadi ini mulai kita lakukan. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh dikatasin lagi, Bu? Next. Caranya adalah dengan sosialisasi dulu. Sosialisasinya dengan cara yang menyenangkan. Bu Wahyu dengan SBK-nya pada saat itu ajak anak-anak untuk gambar gitu loh. Oh, ini ada pilihan banyak diajak seperti ini. Jadi kami mensosialisasikan terlebih dahulu apa kegunaannya, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Ini semua disosialisasikan, diberi pemahaman terlebih dahulu sebelum kami benar-benar melaksanakan kegiatan pengolahan sampah. Next. Dan kenallah kami dengan namanya Adiwiyata. Adiwiyata itu ternyata dahsyat ya, dahsyat menurut saya. Kami jadi punya pegangan, kami punya dasar untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi ada kayak panduan ya, panduan yang benar-benar membuat kami tuh jalannya tuh enak gitu loh. Nah, dari kegiatan Adiwiyata ini dengan instrumen-instrumennya, cara-caranya, langkah-langkahnya, akhirnya kami mencoba dari tahun 2022 sampai dengan 2025 mendapatkan bonus ya dari hasil kepenasaran kami, dari hasil keinginan kami untuk mewujudkan sekolah hijau tersebut menjadi sekolah yang mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten Bogor, tingkat provinsi, dan kemudian tingkat nasional. Diupayakan nanti sampai sekarang akan menuju ke Adiwiyata tingkat mandiri. Seperti itu. Next. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu ikut kontribusi nih ya, pemikiran. Boleh tulis di kolom chat ya. Apa barang terakhir yang Bapak Ibu buang kemarin atau hari ini? Kalau yang nggak di sekolah hari kemarin ya, nggak hari ini ke sekolah, kemarin deh di lingkungan sekolah. Menurut Bapak Ibu, apa yang sampah yang dibuang? Kemudian, apakah menurut Bapak Ibu sampah ini masih bisa memberikan manfaat? Tulis. Kemudian mau dibuat apa? Kemudian hal pertama apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Boleh ditulis di kolom chat, Bapak Ibu. Misalnya saya kemarin buang sampah terakhir itu adalah baterai dari mouse saya yang sudah habis. Ayo teman-teman, silakan di kolom chat. Kulit bungkus lontong, mau diapain Bu ini, Bu Cici? Mau dibikin kompos. Oke. Lanjut. Tisu. Tisunya mau dibuat apa, Bu? Oh, mau dibikin mangkuk tin wall. Wah, boleh sharing ini nanti ya. Saya nggak tahu nih mangkuk tin wall seperti apa nih. Keren ya.
Jadi bisa saling berbagi. Ini tisu mau dibuat apa ya, Bu? Bu Cici, tisunya mau dibuat apa, Bu, kira-kira? Oke, saya buka aja deh. Mebel-mebel rusak bukan dibuang, tetapi dikumpulkan di tempat yang aman. Rencananya mau kita baru ya. Oke, Bu Cici mau bikin pos pas bunga. Plastik paket disetrika, dijahit, dijadikan dompet atau tempat pensil. Oke. Oke, ternyata memang banyak sekali ya Bapak Ibu eh, ide-ide yang akan lahir dari sampah. Bisa dilanjutkan? Terima kasih ya atas kontribusinya, pendapatnya, idenya. Next, Bu. Ini slide-nya mengecil ya, boleh diperbesar. Nah, karena tadi kami sudah mengenal dengan ya, akhirnya kami mau sebut Pak Ibu tentunya dengan mengidentifikasi dulu ya. Apa yang kami identifikasi? Yang kami identifikasi adalah potensi yang kita miliki khususnya tentang sampah, masalah yang ada khususnya tentang sampah. Potensinya sekolah kami sudah memiliki program Go Green seperti yang tadi sudah saya ceritakan, sudah ada keterisian tempat sampah, ya kan? Kemudian kita potensi bahwa kita punya dapur sendiri, Bapak Ibu. Dari tahun 2004 kita punya dapur sendiri, menyediakan makanan sehat dan bergizi yang dimasak oleh orang tua sendiri, ya. Dan ini tentu punya sampah yang cukup lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. Di sisi lain potensinya kita punya dapur sekolah yang menyediakan makan bergizi, tetapi di sisi lainnya masalahnya adalah sampah ya. Kemudian Bu Leli, apakah bisa saya saja yang share? Ya Bu, silakan sebentar Bu. Oke, sudah. Kan sudah sampai bilang tadi ya, sebentar. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Dia sense of belonging warga sekolah. Jadi sejak awal berdirinya sekolah, rasa memiliki dari warga sekolah ini sangat tinggi. Terbukti dengan setiap kita mengadakan kegiatan-kegiatan kerja bakti, gotong royong dan lain sebagainya. Ini antusias warga sekolah, terutama orang tua murid sangat kuat. Kemudian di sekolah kami kebetulan tidak ada pedagang, tidak ada kantin, jadi cukup potensi untuk tidak membuang sampah. Ya. Kemudian masalah lingkungan yang terjadi di sekolah kita adalah kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempat yang disediakan. Kurang pemahaman tentang pengolahan sampah yang baik dan benar. Masih membawa jajanan atau snack. Sampah dapur belum terolah. Masih membuang sampah di area kebun sekolah dan dibakar. Ya, dan dibakar Bapak Ibu. Ya, kemudian ada 3R yang sudah kita pahami tadi di awal-awal sebelum kita mengenal Adiwiyata juga belum dilaksanakan secara maksimal. Terus belum adanya kebijakan dari kepala sekolah khususnya secara tertulis tentang upaya pengurangan sampah. Berangkat dari situlah kami mulai untuk menginventarisasi, mengenali masalahnya. Oh, ternyata sebelum kita mengolah itu kita harus tahu dulu ya. Di kelas itu ada sampah berapa banyak. Sampahnya jenisnya apa saja. Plastik bungkus neka, plastik wadah, kertas tugas, atau sisa jajanan yang dibawa murid-murid. Atau sampah dari kantor berupa kertas dan lain sebagainya.
Targetnya adalah fokus pada sampah yang jumlahnya paling dominan pada saat itu yang harus dikurangi lebih dahulu. Oh, ternyata yang harus dikurangin adalah plastik wadah jajan murid-murid kita dan beberapa jenis lainnya. Yang kedua adalah kita mulai mengadakan sistem pemisahan, tidak membiarkan sampah bercampur aduk. Mungkin ini juga dilakukan oleh teman-teman di sekolah-sekolah. Kemudian sampah yang sudah terpisah adalah sampah yang menjadi sumber daya. Jadi dengan adanya pemahaman tentang jenis-jenis sampah, organik, anorganik, B3, dan kita mulailah untuk discuss di sekitar sekolah. Selanjutnya, kita mulai nih action plan, memanage bagaimana 3R ini bisa masuk ke dalam level, diterapkan di level SMP. Takakura yang sudah dipelajari, sudah dipraktekkan, ada biopori yang kita baru setengah-setengah, ya kan? Kemudian sampah-sampah di dalam kelas, kita rencananya ingin bikin bank sampah, kemudian mengumpulkan plastik, ya kan? Kemudian ditimbang dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga meminimalisasi penggunaan plastik sekali pakai dengan mengkampanyekan penggunaan tumbler dan wadah makan. Kebetulan kalau untuk wadah makan kami sudah menerapkan ini dari awal ketika di sekolah. Dan himbauan kepada warga sekolah untuk tidak menghasilkan sampah sekali pakai. Tentunya ini harus terus dimonitoring, dievaluasi, diawasi. Ada piket-piket kelas, kemudian mengajak murid-murid menjadi green leader, jadi pokja ya kalau di pokja-pokja di Adiwiyata. Kemudian mereka mencatat, merekam kegiatan, kemudian kegiatan tersebut dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan ini dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, dari plan yang tadi, bagaimana kelolaan sampah di sekolah? Yang pertama tentunya kalau tadi masih banyak wadah-wadah plastik bekas jajanan murid-murid, ada beberapa yang tidak bawa tumbler, kemudian ada sampah-sampah yang di dapur tidak terolah, akhirnya dibuat kebijakan-kebijakan. Dibuat kebijakan oleh kepala sekolah tentang upaya pengurangan sampah dengan yang dibuat secara resmi, kemudian disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Sosialisasi dilakukan di setiap awal tahun pelajaran, diingatkan kembali komitmen tentang kebijakan-kebijakan ini. Kemudian melibatkan murid untuk berikan kesempatan murid tugas peran sesuai minatnya. Karena kalau murid sudah diberikan kesempatan bersuara, menyampaikan pilihan, agar mereka tuh bisa bisa pegang kendali atas pilihan mereka. Mereka lebih bertanggung jawab atas pilihan yang sudah mereka ambil. Kemudian mengintegrasikan aktivitas kurikuler dan ekstrakurikuler. 5, mencoba menghadirkan narasumber dan mempraktikkan pengolahan sampah di sekolah dan di rumah. Kemudian melalui program kegiatan khusus di sekolah, kami punya program gerakan Jumat Menanam, ada Jum Sihat, Jumat Bersih dan Sehat. Waktu dulu pernah disampaikan ya, tapi kami tidak merubah Bapak Ibu karena ini program bagus, jadi tetap kami laksanakan di sekolah. Kemudian yang terbaru adalah sekolah bersih istimewa. Nah, ini juga masih kita laksanakan di sekolah. Yang melibatkan yang penting ngejum. Mohon maaf, Bu Nia. Melibatkan orang tua lewat parenting, kerja bakti, pokja, dan lain sebagainya. Melalui cerita, lagu, amanat upacara. Sosialisasi melalui media, poster, majalah digital, majalah dinding, grup WA, dan lain sebagainya. Kemudian penting juga melibatkan kemitraan sebagai tempat untuk sharing pengalaman, keterampilan, dan sebagai narasumber. Jadi Bapak Ibu, inilah contoh
kebijakan kepala sekolah upaya pencegahan pengurangan pengolahan sampah. Jadi mulai SK tentang kegiatan sarapan bergizi, tata tertib lingkungan, pengelolaan limbah dapur, SK pengurangan sampah plastik, larangan menggunakan styrofoam, dan lain sebagainya. Ini semua SK ini disampaikan kepada orang tua, disosialisasikan, dan mulai diterapkan di sekolah. Dan ini terbukti anak-anak sudah perlahan mentaati ya SK yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah sosialisasi di awal tahun pelajaran. Jadi diingatkan kembali komitmen ini, tidak lupa juga kami meminta pendapat dan umpan balik dari orang tua murid. Jadi setiap tahun kami pasti berkumpul. Selain untuk membersihkan sekolah bersama-sama, kami juga meminta umpan balik dan mengingatkan kembali tentang komitmen pengolahan sampah khususnya dan sekolah adiwiyata pada umumnya. Selanjutnya, melibatkan murid untuk menyampaikan pendapat seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi memberi kesempatan murid itu sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya, mengintegrasikan dalam seluruh aktivitas sekolah di intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ini ada beberapa contoh di intrakurikuler pembelajaran SBK oleh Bu Ayu pada saat itu ya Bu Ayu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan tentang bagaimana mengolah sampah kertas dari administrasi guru dan kertas-kertas ulangan murid, kemudian dijadikan lembaran-lembaran kertas yang bisa dipergunakan kembali. Sedangkan di dalam kokurikuler, kita dulu mengenal P5, kami juga melaksanakan P5 dengan isu-isu. Dan baru ini kami mendapatkan kunjungan dari Seameo dengan pengawas SMP sekabupaten Bogor yang uji instrumen tentang perbaikan ya. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu pengawas melihat secara langsung bagaimana Sekolah Insan Teladan menerapkan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini kami angkat jadi kegiatan kokurikuler kami dari 12 proyek. Ini adalah tentang sampah, pengolahan sampah. Oh ya Bapak Ibu, sebentar saya jelaskan kembali. Jadi di kokurikuler ini tidak hanya mengedepankan tentang produk hasil akhir, Bapak Ibu, lebih proses bagaimana anak-anak bisa mengalami pembelajaran pendekatan dengan STEAM ini, di mana pendekatan pembelajaran ini menghubungkan antara sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Jadi di sini dengan tahapan yang pertama adalah AKS, menemukan masalah atau solusi. Mereka melihat lingkungan sekitar sekolah, ada masalah sampah dan masalah-masalah lainnya. Kemudian mereka image, membayangkan bagaimana mereka bisa mencarikan solusi. Kemudian mereka merencanakan atau plan, dan kemudian mereka mulai meng-create dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil apa yang sudah mereka buat. Ini saya ada 3 yang terkait sampah, yaitu proyek tentang air lindi. Ini mereka membuat dari awal, dari pemahaman, dari memahami, dari melaksanakan sampai mereka merefleksikan. Jadi mereka benar-benar belajar dari awal tentang bagaimana mengurangi lagi sampah-sampah yang ada di dapur sekolah kita. Selanjutnya adalah pohon balsa kita yang sangat tinggi, sangat besar ya, menghasilkan sampah daun yang cukup lumayan. Mereka membuat proyek tebal literasi. Ini seperti ini Bapak Ibu, ini dan salah sampai mereka berdiskusi dengan guru, kemudian mereka melihat sendiri pembelian ya, harganya berapa, kemudian berapa meter dari segi matematikannya, dari artnya, dari sainsnya dan sebagainya, bisa mewujudkan literasi itu Bapak Ibu ya. Yang satunya lagi akan segera kami buat, sudah digotong royongi oleh Bapak orang tua mereka.
dan anak-anak nanti akan menghasilkan solusi sampah-sampah kering daun yang cukup sangat banyak. Ini anak membaca. Selanjutnya adalah kriya alam. Ini proyek kriya alam. Sekali lagi pohon balsa kita yang jumbo ini umur 3 tahun Desember lalu itu menghasilkan biji. Bijinya itu seperti cup gitu loh. Ini sangat bagus. Ini banyak banget ya. Kadang terbawa angin. Akhirnya mereka sepakat untuk bijinya dikumpulkan untuk menjadi bibit, kemudian kapuknya itu mereka buat menjadi bantalan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini adalah proses dari mereka melaksanakan proyek tersebut. Ini di kokurikuler. Sedangkan kegiatan lain di kelas integrasi, Bapak Ibu, di kelas integrasi juga kami ini adalah salah satu best practice dari Sekolah Insan Teladan yang sudah sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional, pembelajaran yang dilakukan dari tingkat TK, SD, dan SMP. Di sini kami mengangkat tema-tema yang terkait dengan peduli lingkungan. Pada saat ini kami mengangkat tema tentang merawat bumi. Dan salah satu wahananya juga mengedepankan tentang pengolahan sampah. Selanjutnya, kami menghadirkan narasumber ya untuk pengolahan sampah. Ini kebetulan Pak Jus sudah menemani kami bagaimana kami mengolah sampah mandiri, turun ke lapangan sendiri, ikut membantu kami bagaimana membuat lubang resapan biopori, kemudian juga membuat lubang-lubang biopori kompos ya untuk dari hasil dapur. Videonya semua ada di Instagram dan YouTube. Kemudian kami juga mengundang narasumber dari Ekoenzim Indonesia yang kemudian langsung mempraktekkan kepada orang tua murid dan murid-murid, dan sampai saat ini kami masih membuat ekoenzim. Lanjutnya yaitu melalui program kegiatan khusus di sekolah. Yang tadi saya sampaikan ada kegiatan Jumat menanam, Jumsihat, bersih istimewa, dan lain sebagainya. Ini kami sudah punya mesin daun, kami tetap melaksanakan kegiatan pembuatan ekoenzim. Jadi kalau di hari Jumat ada sorry to say Bu, Bogor, sok ririungan tuang sayur dan buah. Ini buah, kulit buahnya kami buat ekoenzim. Dan kemudian kami juga mencoba menerapkan sistem dari sampah dengan menggunakan kami menyebutnya burger ya, karena berlapis lapis sampah kering, sampah basah dari dapur, sampah kering lagi dapur, dan sampah dapur dan seterusnya. Dan ini ada diajarkan oleh terus sih kami terapkan. Setiap ibu-ibu yang setelah selesai memasak, mereka punya kewajiban untuk memasukkan sisa potongan sayurnya ke dalam lubang sampah kompos yang disediakan di konsumsi. Dan ini kami juga mengolah berbagai produk-produk sampah ya. Jadi itu sangat banyak di sekolah. Ini kita jadikan pupuk, kemudian minyak jelantah di sekolah kita jadikan sebagai lilin aromaterapi dan sebagainya. Ini semua adalah proyek murid-murid kita, dan kertas dijadikan bubur kertas. Yang kita menggunakan serta orang tua dari kerja bakti. Ini Bapak Ibu dapur sekolah kami, sampahnya lumayan banyak ya. Kemudian mereka memisahkan sampah plastik dari bungkus susu, sampah sayuran, dan sampah sayuran yang tidak bisa langsung hancur itu tidak masuk ke lubang kompos yang ada, tetapi kita masuk ke dalam lubang yang ada di hamburger. Selanjutnya, ini peran keterlibatan mereka. Jadi kita ada kerja bakti Bapak Ibu setiap 3 bulan sekali, atau sehabis di awal tahun pelajaran, sehabis Lebaran, kita kerja bakti lagi untuk membersihkan sekolah.
baik halaman sekolah, atas kelas dan area kantor. Ini di keseharian mereka untuk membuang sampah ke tempat kompos. Selanjutnya melalui cerita dan lagu dan melalui amanat upacara. Kalau Bapak Ibu lihat, isinya adalah kegiatan senyum sapa di gerbang hari Kamis siapa, hari Rabu siapa, dan lain sebagainya. Ini dilaksanakan secara bergantian oleh piket guru. Kemudian setelah pukul 7 kita akan naik ke atas melaksanakan storytelling. Ini storytellingnya yang dilakukan oleh guru dari hari Selasa sampai dengan hari Rabu itu ada tema-tema yang berkaitan dengan sampah ini ya, tentang memilah sampah di bulan September tahun 2003. Ya, di pada upacara ini ditulis bagaimana 3R ini bisa masuk ke dalam amanat sekolah. Ini semua serba tertulis Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman tahu apa tema-tema yang sudah disiapkan. Kemudian sosialisasi melalui media poster majalah digital. Jadi kebetulan kami membuat majalah digital 3 bulan sekali. Ini juga sudah masuk ke perusahaan IKAP Kabupaten Bogor. Kami sudah punya tempat tersendiri, majalah digital Insan Teladan bisa dipinjam di perpustakaan Kabupaten Bogor. Juga poster-poster tentang bawa bersih, kemudian yang ada di sekolah. Ini video-videonya Bapak Ibu nanti bisa diakses karena waktunya mungkin tidak akan sempat ya. Kemudian melibatkan kemitraan. Kita sharing pengalaman, keterampilan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jus, bahwa setiap sekolah punya karakteristik sendiri. Setiap sekolah punya potensinya sendiri. Jadi alangkah baiknya masing-masing sekolah itu saling berbagi. Supaya kita mendapatkan ide-ide kreatif dari teman-teman yang lain. Ini pengimbasan dari SMP Tajur Halang dan SMP Tajur Halang juga datang ke sekolah kami untuk kami berbagi juga. Kemudian kita juga kemitraan dengan CSR yang membantu kita untuk beberapa menjadi narasumber dan pendanaan. Kemudian tentu dinas terkait, DLH, KLH, APAI, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mengurangi limbah, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi limbah, mendaur ulang, mengurangi sampah, kemudian menghemat sumber daya, mengurangi polusi di alam kita. Inilah yang bisa kita lakukan dari pengolahan sampah. Ada dampak lainnya Bapak Ibu, selain anak-anak bisa belajar, anak-anak bisa belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar sekolah, mereka melakukan proyek, mereka menjadi pemimpin pembelajaran atas pembelajaran mereka sendiri, menjadi sadar menjadi warga masyarakat walaupun mereka masih ada di tingkat sekolah. Mereka belajar menjadi warga negara yang baik yang bisa mengatasi permasalahan lingkungan. Tapi ada dampak lain yaitu ini bisa tertular sama orang tua yang ada di rumah, Bapak Ibu. Orang tua ikut pengalaman membuat kompos juga di rumah, kemudian orang tua juga menanam, komposnya bisa digunakan untuk menanam di rumah. Selanjutnya, mengolah sampah juga dengan menanam. Ya, karena hasil dari kompos-kompos yang bertebaran di sekolah kami itu dari berbagai macam sistem yang ada, ketika mereka punya ketika mereka punya proyek jahit tapo, mereka memberikan namanya proyek jahit tapo, yaitu jaring-jaring tahan pohon ya. Di sini mereka tidak membeli lagi nih medianya, tetapi mereka memanfaatkan dari kompos-kompos yang ada. Selanjutnya adalah mengolah sampah menghasilkan panen. Apa korelasinya ya? Ya karena di sekolah kita bertebaran pohon-pohon pisang, berbagai macam pohon buah, ya pohon buah markisa, pisang banyak banget berbagai jenis ya yang kita ambil, yang kita beli dari Biotrop. Ya kemudian ada juga belimbing dan lain sebagainya. Ini menghasilkan panenan yang cukup berkualitas ya. Kesimpulannya dari presentasi Bapak Ibu,
bagaimana kita bisa mengolah sampah menjadi budaya di SMP Insan Teladan. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, bisa seperti itulah kita lakukan dengan 10 cara yang sudah kita sampaikan. Sistemnya apa saja Bapak Ibu? Bolehkah kita sekarang berinteraksi lagi? Sebutkan beberapa sistem pengolahan sampah yang sudah dipraktikkan dalam upaya pengelolaan sampah di SMP Insan Teladan. Boleh ya? Dengan kemitraan yang 10. Nah, dengan apa lagi Bapak Ibu? Bermitra bisa dengan siapa saja ya Bapak Ibu, dengan pedagang tanaman, ya kan, petani-petani tanaman yang ada di sekitar lingkungan sekolah, ya kan, sesuai dengan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari kemitraan yang kita perlukan. Bisa jadi juga orang tua murid kita yang ternyata adalah pengusaha apa ya terkait dengan pengolahan sampah. Kemudian ada yang kakeknya ternyata adalah tugas dari DLH dan lain sebagainya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengambil eh aman yang sudah diterapkan di sekolah ini sudah. Selanjutnya saya lanjutkan lagi Bapak Ibu terakhir. Kita tidak butuh satu orang yang melakukan zero waste. Tidak dengan sempurna. Kita butuh seluruh murid dan seluruh warga sekolah melakukan pengolahan sampah meskipun belum sempurna, tetapi sekali secara konsisten. Itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparannya Bu Indasari. Baik, Bapak Ibu, pemaparan yang sangat menarik sampai tahapan-tahapan itu detail sekali ya, dari mulai awal belajar dulu ya Bu ya, sebagai stakeholder juga harus belajar ternyata. Kemudian sampai buat kebijakan dan sampai panen pula. Mungkin Bapak Ibu sekolah yang lain bisa berkunjung ya Bu ke Insan Teladan. Sekalian makan buahnya boleh ya Bu ya? Siap. Baik, berikutnya untuk moderator mungkin saya bisa serahkan ke Pak Jus Marwan. Pak Jus Marwan, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Indasari yang sudah memaparkan tadi praktek baiknya di SMP Insan Teladan dengan tim tadi. Luar biasa. Teman-teman semua itu adalah input yang berharga di pagi hari ini, dan insya Allah kita akan mengambil dan praktekannya juga di tempat kita ketika itu bisa kita eksekusi dengan baik tentunya. Kalaupun tidak, nanti tinggal dimodifikasi saja sebenarnya, tinggal tapi paling tidak substansinya adalah kita mencoba menginventaris problem dulu dan potensi sebenarnya. Karakteristik sampah di sekolah kita itu seperti apa, lebih banyak mana organik apa anorganik, begitu. Nanti dari situ akan terlihat tergambar mapping action plan-nya nanti semua seperti apa. Kira itu selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang kedua, ini di SMPN 2 Kemang, juga akan menuju Adiwiyata Mandiri, mudah-mudahan bisa terwujud di 2026 ini. Amin. Barengan mungkin nanti sama SMPN Insan Teladan ya, bisa bareng tuh, atau teman-teman semua di sini yang sudah status Adiwiyata nasional bisa untuk segera memfollow up-nya, mendaftarkan sekolahnya untuk masuk ke level jenjang Adiwiyata yang lebih
tinggi di atasnya. Sekarang ke Ibu Leli, Ibu Ketua Tim Adiwiyata SMPN 2 Kemang. Yang punya pertanyaan ditahan dulu. Nanti kita sama-sama setelah di pemaparan yang kedua. Silakan Ibu Leli. Baik, terima kasih Pak Jus atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Bapak Ibu semua, walaupun berpuasa tetap semangat. Kita terus semangat menjaga lingkungan. Sebelum mulai nih, kayaknya untuk menghilangkan rasa ngantuk, kita joget-joget dulu ya Bu ya. Izin ya Pak Ketua. Saya punya nyanyian sedikit tentang 3R. Jadi pakai tepukan Bapak Ibu. Boleh digerakkan nanti. Open cam juga boleh. Tepuk 3R. Rock, rock, rock. Reduce. Kurangi. Reuse. Pakai ulang. Recycle. Daur ulang. Bisa Bapak Ibu semua? Mudah ya. Yang menarik Itu kayaknya open cam kali ya. Coba Bapak Ibu open cam. ya, Wah, kita bareng-bareng. Ini saya suka ajarkan juga ke siswa-siswi karena anak-anak kadang 3R itu tidak tahu apa sih artinya gitu ya. Jadi bisa bareng-bareng. Oke, kita ulangi bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Tepuk 3R. Reduce, kurangi, reuse, pakai ulang, recycle, daur ulang. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, saya izin share screen. Sudah tampak Bapak Ibu? sudah jelas. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu semuanya, sekolah kami dari SMP Negeri 2 Kemang, itu kami pernah mendapatkan penghargaan jadi 5 besar sekolah bijak sampah tahun 2024, itu dari HPI Astra, Bapak Ibu. Jadi kami diberi kesempatan menghadiri Festival Astra di tahun 2024. Nah, hari ini kami mau berbagi nih, apa sih tips-tipsnya, apa saja langkah-langkahnya supaya bisa menjadi sekolah bijak sampah. Dan kebetulan kemarin dari DPP HPI pun sudah memberikan kesempatan untuk sekolah-sekolah Bapak Ibu yang berminat mau mendaftar menjadi sekolah bijak sampah. Apa saja sih langkah-langkah untuk menjadi SBS? SBS adalah Sekolah Bijak Sampah dari HPI Astra. Oke, langkah yang pertama, Bapak Ibu buat dulu profil sekolah dari mulai nama sekolah, jumlah peserta didik, tenaga pendidik, kemudian sampai luas area sekolah dengan luas bangunan. Itu harus dipersiapkan dulu. Kebetulan sekolah kami itu memiliki luas 6.125 dengan luas bangunan 3.456. Jumlah peserta didik itu di atas 1.400. Ini lumayan besar ya Bapak Ibu ya. Kemudian visi misi sekolah. Nah, visi misi sekolah juga harus tercantum dan berkaitan dengan lingkungan Bapak Ibu. Jadi di sini untuk visi misinya terwujudnya sekolah unggul berkarakter peduli lingkungan. Berarti di sini ada kata peduli lingkungan. Kemudian di misinya juga dicantumkan di sini kalau di sekolah kami ada slogan bersemi, bersih, sehat, nyaman, indah dan nyaman. Nah, di situ masuk ke dalam misi sekolah kami. Kemudian di tujuan pun tersirat atau tercantum untuk membentukkan karakter bahwa supaya meningkatkan pelajar Pancasila yang peduli lingkungan. Nah, langkah berikutnya yaitu identifikasi pengelolaan sampah. Jadi, Bapak Ibu harus mengidentifikasi lokasi-lokasi mana yang menjadi sumber sampah. Kemudian dibagi lagi apa saja jenis-jenis sampahnya, apakah dia kertas ataukah dia organik. Nah, itu lokasinya kita identifikasi satu persatu dari mulai kantor guru, TU. Nah, ini biasanya di kantor guru dan TU kan banyak botol tinta, kemudian sisa makanan guru atau karyawan gitu, kemudian kertas HPS gitu ya. Kemudian depan ruang kelas. Nah, ini juga diidentifikasi.
jenis sampahnya apa. Biasanya kalau dari kelas kan anak-anak ada kertas selembar itu jadi sampah, kemudian sampah organik dari bekal mereka gitu ya. Anorganik itu biasanya dari jajanan kemasan yang mereka bawa. Kemudian di toilet biasanya ada sampah B3 itu. Kemudian ada juga sampah residu biasanya. Kemudian di lab IPA dan ruang UKS. Nah, di sini ada sampah B3 dari sampah-sampah zat-zat kimia, kemudian obat-obatan gitu ya. Nah, itu kita identifikasi jadi 3 jenis, organik, anorganik, dan B3. Kemudian dapur dan kantin. Nah, ini juga kita identifikasi juga jenis sampah apa yang ada di sana. Biasanya kan ada sisa kegiatan memasak dari kantin atau dari dapur, kemudian sisa-sisa makanan, kemudian plastik minyak goreng, kemasan-kemasan kecap, saus, kemudian ada juga minyak jelantah ataupun susu gitu ya untuk membuat jus. Nah, sampai ke sampah organik, kulit-kulit bumbu dapur sampai sayuran, dan ini jumlahnya cukup banyak. Kemudian di lapangan, nah di lapangan ini jenis sampahnya adalah organik dan anorganik. Nah, anorganik biasanya kalau misalkan anak-anak habis jajan gitu ya, nah itu kan disiapkan di ujung-ujung lapangan itu tempat sampah untuk mereka membuang misalkan bungkus permen atau snack, dan ini jumlahnya dalam tingkatan sedang. Kemudian langkah berikutnya adalah tadi seperti SMP Insan Teladan sampaikan, kita harus membuat kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah. Nah, yang pertama kita buat programnya, misalkan tadi ada Jumat bersih, kemudian kerja bakti. Di sekolah kami ada program Sama Mita, senam dan makanan bekal bersama, kemudian minum tablet tambah darah, Sama Mita. Kemudian ada pilah sampah. Nah, ini semua dibuat kebijakannya melalui SK Kepala Sekolah, Bapak Ibu, sampai ke menimbang sampah, pengolahan sampah, sampai ke pengangkutan sampah. Itu di SK-kan oleh kepala sekolah. Kemudian kita dirinci lagi siapa petugas atau pokjanya, kelompok kerjanya siapa saja gitu ya. Kalau untuk jumsi dan kerja bakti itu semua keluarga sekolah. Nah, sama Mita ini bisa kerjasama dengan wali kelas atau koordinator kokurikuler, kalau dulu P5 Bapak Ibu ya. Nah, kemitraannya juga dijelaskan Bapak Ibu, kemitraannya. Kemitraannya itu dengan apa? Misalkan tadi minum tablet tambah darah dengan Puskesmas Kemang gitu. Untuk memilah sampah, menimbangan sampah, sampai pengolahan sampah bisa kerjasama dengan pengepul atau bank sampah. Kemudian pengolahan sampah bisa dengan orang tua, warga sekolah, ibu kantin, hingga peserta didik. Kemudian untuk pengangkutan sampah itu untuk sampah residu kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau untuk UPT Dinas Kebersihan. Nah, ini dijelaskan juga waktunya gitu ya. Nah, kalau untuk pengangkutan sampah untuk saat ini sekolah kami sudah mulai berkurang, yang tadinya sebulan sekali sekarang jadi 3 bulan sekali, karena sudah mulainya berkurang sampah-sampah residu yang ada di sekolah kami. Nah, kemudian buat struktur organigram dari tim pengelolaan sampah yang ada di sekolah. Ketuanya itu bisa siapa saja, Bapak Ibu, boleh wakil, boleh juga guru gitu ya. Kemudian sekretarisnya juga bisa dari guru. Nah, kemudian bidang-bidangnya nanti dibagi. Kalau misalkan Bapak Ibu bidang sampahnya mau dibagi lagi, ada sampah residu atau sampah anorganik, silakan ditambahkan sesuai dari eh, situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian kami juga ada bidang publikasi dan kampanye dan bidang kerjasama dengan bank sampah tadi. Nah, ini dipilih PJ-PJ-nya gitu ya. Boleh dari Caraka, tim kebersihan, atau bisa juga dari guru. Kemudian di bawahnya itu adalah kader-kader Adiwiyata. Kader-kader Adiwiyata dari divisi 3R. Jadi di kami itu ada kader Adiwiyata 5 divisi. Salah satunya adalah divisi 3R untuk fokus di pengelolaan sampah. Kemudian kita buat skema pengelolaan sampahnya. Nah, di sampah organik kering itu apa saja? Kemudian dimanfaatkannya untuk apa saja? Alhamdulillah di sekolah kami itu salah satu keunggulannya adalah kami budidaya pohon buah langka. Ada sekitar 25 jenis pohon buah langka. Salah satunya yang udah tumbuh besar adalah pohon buah bisbul, Bapak Ibu. Nah, dengan banyaknya jumlah tanaman yang ada di sekolah kami, sehingga menyebabkan sampah daun pun akan banyak. Nah, ini kita manfaatkan menjadi kompos dengan menggunakan komposter. Nah,
Ini komposter kami itu kita buat 2-in-1 Bapak Ibu. Jadi komposternya bisa menghasilkan 2 jenis pupuk, pupuk cair dengan pupuk padat, gitu ya. Kemudian untuk LRB juga kami buat di setiap depan gedung sekolah, di kelas-kelas itu di selokannya kita buat LRB, lubang resapan biopori. Kemudian yang terintegrasi dengan kegiatan kurikuler, kami itu juga membuat program untuk pembuatan kompos menggunakan teknik takakura ya. Karena takakura ini dia cukup kering jadi tidak menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Jadi cukup aman untuk siswa mengolah sampah di depan kelas. Kemudian sampah organik basah. Nah, ini sampah kegiatan dari memasak di dapur ataupun di kantin sekolah dan sisa-sisa makanan. Nah, itu dimasukkan ke dalam komposter selain ke dalam lubang biopori. Kemudian untuk sampahan organik. Nah, sampahan organik ini eh, kita bekerja sama dengan guru-guru mata pelajaran sehingga terintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler. Dari mulai mata pelajaran seni budaya atau prakarya, kemudian mata pelajaran IPA, sampai ke mata pelajaran bahasa. Karena di dalam pelajaran bahasa kan ada teks prosedur. Nah, itu kita juga integrasikan untuk kegiatan pengelolaan sampah. Kemudian minyak jelantah. Minyak jelantah ini kita dapat dari sisa-sisa kantin dan dapur. Nah, ini dikumpulkan. Nah, untuk divisi kader adiwiyata kami, divisi 3R itu membuat produk minyak dari minyak jelantah itu adalah lilin aromaterapi dan sabun, Bapak Ibu. Jadi kita buat barang baru yang bisa dimanfaatkan daripada dia jadi limbah yang dapat merusak lingkungan. Kemudian sampah kertas ini juga bisa diolah menjadi bubur kertas atau sekolah kami punya ini apa mesin penghancur kertas Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan yang kertas-kertas penting kita hancurkan dulu, baru kita olah menjadi bubur kertas ya, sehingga lebih mudah untuk diolah. Atau misalkan jika catatannya tidak begitu penting, si kertasnya kita balik lalu kita buat menjadi bungkus-bungkus gorengan gitu. Nah, ini kita distribusikan ke kantin sekolah atau juga bisa diperjualbelikan ke tukang gorengan. Kemudian untuk sampah B3, nah ini diserahkan kepada petugas kebersihan dengan dipilah terlebih dahulu. Sebagian itu ada yang didaur ulang menjadi jam dinding recycle seperti baterai-baterai yang sudah tidak terpakai. Kemudian langkah berikutnya kita buat denah pengelolaan sampah Bapak Ibu. Jadi ini kita buat denah sekolah itu posisi ruang guru di mana, toilet di mana. Kemudian di sini yang kasih lambang daun warna hijau itu organik basah. Kemudian yang daun warna abu-abu organik kering. Kemudian kertas HPS kita lambangkan kertas, lalu kemasan minuman. Dan yang lambang seperti tanah itu adalah sampah residu. Nah, kemudian kita ini digambarkan juga letak-letak dari lubang bioporinya ada di mana. Nah, di sini ada lambang biopori, jadi kita bisa tahu posisinya mana tempat-tempat yang menjadi sumber sampah terbanyak. Nah, ini menggunakan dana pengelolaan sampah, Bapak Ibu. Tahapan selanjutnya itu pastikan di sekolah ada tempat sampah terpilah. Minimal 2 jenis Bapak Ibu, organik dan anorganik gitu ya. Nanti anorganik bisa kita pisah lagi menjadi sampah B3 dan residu gitu ya. Nah, ini kita bekerja sama dengan caraka-caraka yang ada di sekolah gitu. Jadi memang kita harus selain edukasi juga mempraktekkan pada siswa-siswa kita untuk pembiasaan membuang sampah terpilah sesuai dengan jenisnya supaya untuk memudahkan dalam pengolahan. Nah, kita juga di sekolah ada drop box itu khusus untuk botol atau gelas plastik. Nah, kemudian semua aktivitas didokumentasikan Bapak Ibu untuk menjadi sekolah bijak sampah. Dari mulai pengangkutan dari dalam kelas, itu siapa yang bertanggung jawab. Misalkan siswa yang piket, kemudian diangkut kemana, kemudian dipilah di mana. Nah, itu kita siapkan tong-tong yang sesuai dengan jenisnya lalu kita gabung. Nah, nanti dipilah dari kader adiwiyata beserta dengan tim caraka gitu ya. Dengan tim adiwiyata juga kita pilah. Kemudian yang bisa kita jual itu kita sisihkan. Nanti akan kita salurkan ke pengepul sampah atau ke bank sampah yang ada di sekitar sekolah.
Nah, ini untuk pengangkutannya, ini juga semua didokumentasikan Bapak Ibu, diperjelas tanggalnya, kemudian itu ada siapa saja di situ. Nah, itu semua didokumentasikan gitu. Nah, ini sampah untuk 3 bulan, sampah residu. Nah, kebetulan siswa kami 1.400 lebih ya Bapak Ibu ya. Jadi sampah residunya sudah sebanyak ini gitu. Oke, nah ini dokumentasi dari kegiatan kokurikuler untuk pengolahan sampah organik menggunakan teknik Takakura. Jadi awalnya siswa melakukan operasi semut ya, jadi mengumpulkan sampah organiknya lalu dimasukkan ke dalam lubang biopori yang ada di selokan-selokan depan sekolah. Kemudian ada juga yang dimasukkan ke dalam komposter. Nah, setelah 1 bulan itu kita angkat. Nah, kalau untuk menggunakan Takakura kita menggunakan keranjang. Nah, setiap kelas itu ada 1 keranjang, Bapak Ibu. Nah, keranjangnya bisa bekas keranjang jemuran atau yang sudah tidak terpakai. Tapi kalau bisa yang berpori ya, yang berlubang. Kemudian kita alasi dengan kardus bekas ya. Nah, baru dimasukkan ke dalamnya adalah bantalan sekam, kemudian pupuk kompos, kemudian sampah-sampah organik yang sudah dihancurkan. Jadi sudah dipotong-potong Bapak Ibu. Jadi jangan sampah masih bulat-bulat kita masukkan. Nah, nanti eh, 3 hari sekali atau 4 hari sekali kita aduk menggunakan larutan EM4. Nah, setelah 1 bulan, minimal 1 bulan Bapak Ibu, kita jemur di tengah lapangan ya. Kemudian baru kita kemas. Nah, ini kemasannya juga desain siswa-siswi sendiri sehingga kita bisa manfaatkan untuk lingkungan sekolah atau juga bisa diperjualbelikan gitu untuk warga sekitar sekolah. Nah, ini pengolahan sampah anorganik. Jadi semua jenis sampah yang ada di sekolah itu dikelola dan didokumentasikan ya Bapak Ibu untuk salah satu penilaian sekolah bijak sampah. Nah, ini kalau di sekolah kami itu kami buat menjadi pagar ekobrik. Kemudian di sini pagar ekobriknya kita manfaatkan untuk membuat panggung Bapak Ibu. Jadi kita kalau ada event apapun itu tidak perlu sewa panggung, kita cukup manfaatkan pagar ekobrik yang kita sulap menjadi panggung seperti ini. Tuh. Nah, ini foto hasil pengelolaan sampah anorganik lainnya. Kemudian ini proses pembuatan lilin minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Nah, ini siswa sedang membuat produksinya dengan pewarnanya itu tidak membeli Bapak Ibu. Pewarnanya juga kita rius lagi. Kita rius dari krayon-krayon siswa yang sudah kecil, yang sudah bekas, tidak dipakai lagi, itu kita kumpulkan. Nah, pewarnanya dari situ. Krayonnya tinggal kita aduk bersama dengan stearin ya. Untuk aromaterapinya bisa menggunakan pewangi apa saja. Nah, kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu banyak tanaman sereh. Nah, itu bisa pakai ekstrak sereh. Jadi aromaterapinya wanginya wangi sereh. Nah, ini botol-botol minuman yang kita ubah menjadi boneka ini ondel-ondel Bapak Ibu. Ini juga kami selalu pajang saat pameran lingkungan atau pameran-pameran Hari Pendidikan dan kami juga menerima pesanan untuk eh, aksesoris ataupun souvenir-souvenir gitu dari instansi-instansi lain. Ini beberapa produk hasil ekskul maupun kegiatan intrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, ini juga, nah di sekolah kami itu masih ada sampah dari minuman, Bapak Ibu. Jadi kita olah di ringnya, kita buat keranjang seperti ini, bisa jadi keranjang buah, keranjang permen gitu ya. Nah, kemudian bungkus minyak goreng yang dari kantin kita ubah menjadi tas, bisa jadi backpack ya, bisa juga pakai tas jinjing untuk belanja. Nah, ini kemasan kopi yang dari ruang guru atau dapur sekolah kan bapak-bapak gurunya suka ngopi. Nah, kita kumpulkan bungkus-bungkusnya lalu kita ubah menjadi barang eh, bernilai ekonomis. Nah, ini salah satu beberapa inovasi dari sekolah kami itu Brain Backpack Rain, artinya tas yang anti air. Kemudian kami juga buat jas hujan dari kemasan minyak goreng, kemudian dari bungkus-bungkus deterjen,
Nah, kemudian kita juga berinovasi membuat sun spray anti nyamuk. Ini memanfaatkan ekstrak kulit apel dan kulit jeruk ya, ditambah dengan ekstrak minyak serai karena dia mengandung minyak atsiri yang bisa mengusir nyamuk gitu. Kalau ini adalah salah satu inovasi pengolahan sampah organik botol minuman. Kita ubah menjadi lampu dan dihubungkan dengan panel surya. Jadi ini bisa menggabungkan pengolahan sampah dengan konservasi energi air dan listrik yang ada di sekolah. Kemudian kita juga harus mencatat berapa banyak timbulan sampah yang ada di sekolah. Ini contoh, ini data bulan Februari gitu ya. Nah sekarang sudah mulai berkurang karena ini udah 2 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Botol plastik misalkan 21 kilogram. Nah ini bisa ditimbangnya per 3 bulan sekali. Baru kita setelah banyak kita kasih pengepul atau bank sampah yang sudah MOU dengan sekolah kami gitu. Gelas plastik itu berasal dari es dan kemasan, botol plastik. Nah, ini setiap bulannya di total. Nah, ini bulan Februari, Maret, April gitu ya. Nah, ini 3 bulan sekali kita total, baru kita kasih ke pengepul yang bisa kita jual. Nah, ini contoh buku tabungan Bank Sampah SMP 2 Kemang. Ini dokumentasi saat kadar adiwiyata kami melakukan penimbangan sampah di bank sampah yang dekat dengan sekolah. Program kerja untuk pengolahan sampah ini terus kami lakukan, diantaranya pengembangan bank sampah sekolah yang terus masih kita lakukan perbaikan-perbaikan, kemudian kita lakukan inovasi lingkungan, edukasi 3R, dan pengolahan sampah yang terus kami tingkatkan. Kemudian kita mengubah sampah plastik menjadi biji plastik yang siap jual, kemudian melakukan peremajaan lampion yang ada di sekolah maupun panggung gapura ekobrik karena itu masih digunakan di sekolah saat ini. Kemudian kita juga lakukan kerjasama dengan bank sampah dan MOU-nya terus kita perbaharui dan kampung ramah lingkungan yang ada di daerah Kemang. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, supaya ini berkelanjutan, kita harus mengintegrasikan kegiatan pengolahan sampah ini dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, serta ekstrakurikuler. Sehingga terus berjalan karena ini menjadi suatu pembiasaan yang semoga bisa menjadi budaya baik. Kemudian dilakukan lomba kebersihan dan pengelolaan sampah. Dari kelas-kelas kita lakukan penilaian kelas. Nah, yang menilai adalah siswa-siswi kadar adiwiyata dan perwakilan dari guru. Kemudian terakhir, tetap terus meningkatkan disiplin warga sekolah dengan membuat tempat makan dan minum dari rumah. Ini disiplin yang harus terus kita motivasi siswa-siswi kita. Yang nama sekolah, setiap tahun siswanya pasti berganti, jadi kita harus terus mengedukasi, jangan pernah lelah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sekolah kami juga punya majalah elektronik atau digital sekolah. Alhamdulillah untuk tahun ini sudah edisi ke-23. Kemudian semua kegiatan-kegiatan kita juga kita publikasikan di Instagram sekolah, YouTube juga, dan di majalah sekolah. Nah, ini beberapa prestasi dari hasil pengelolaan sampah dan inovasi. Yang pertama, tahun 2024 kita meraih Sekolah Bijak Sampah 5 Terbaik Festival Astra tahun 2024. Ini 5 sekolahnya, diantaranya adalah dari Jakarta Barat, Kalimantan Selatan, Malang, Jember, dan Bogor dari sekolah kami. Nah, ini juga belum lama kemarin kita mendapat penghargaan juara 3 Gelar Inovasi Daerah Kabupaten Bogor. Ini dihadiri oleh Bapak Bupati langsung. Kita membuat tadi lampu yang mengolah sampah botol minuman dan dikombinasikan dengan panel surya. Alhamdulillah meraih juara 3. Kemudian untuk kostum daur ulang, kami juga pernah meraih juara 3 di Sebogoraya, itu di Universitas Pakuan. Jadi kita daur ulang menjadi kostum, dan itu ternyata mendapatkan prestasi. Kemudian kami juga sudah MOU dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bogor, itu untuk pengolahan minyak jelantah menjadi lilin. Jadi setiap ada event di DWP Kabupaten Bogor, itu kami mendapat pesanan untuk membuat lilin, Bapak Ibu. Jadi dari pengolahan sampah ternyata bisa berbuah hasil dan bisa bernilai ekonomis, Bapak Ibu. Baik, terima kasih.
Go Green, Life Green. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong aplaus buat narasumber 2 kita hari ini. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya sebelum melanjutkan untuk membuka ruang diskusi, saya mohon izin, mohon berkenan kepada peserta Zoom untuk membuka kamera. Saya akan memfoto. Dari laptop saya ini ada 2 layar. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di layar mana, tapi dibuka aja dulu. Nah, kita akan foto dalam hitungan dari aba-aba di saya ya. Oke, ini layar pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1 layar lagi. Layar yang kedua. Oke, layar yang kedua sekarang. Ada 2 layar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Foto sudah kami ambil dan sudah kami dokumentasikan. Mudah-mudahan bisa menjadi, oh ya, pertemuan hari ini bisa menjadi eviden kegiatan Bapak Ibu yang sedang beradiwiyata, baik di level calon adiwiyata kabupaten, provinsi, ataupun nanti nasional kemandiri. Jadi layak untuk didokumentasikan ya oleh Bapak dan Ibu. Apalagi yang narasumber tadi itu menjadi eviden banget untuk mendukung kegiatan-kegiatan keadiwiyatannya di sekolah. Baik Bapak Ibu, 2 narasumber hebat kita di pagi hari ini cukup luar biasa dan memberikan semangat bahwa oh iya ternyata sampah bisa kita olah ya. Oh ternyata sampah bukan sesuatu yang harus dibuang, tetapi sampah adalah SDM hari ini. Begitu. Itu pesan moralnya ada di sana dari 2 narasumber. Dan pesan moral yang kedua adalah 2 narasumber ini sangat kuat tentang konsepnya. Sangat kuat dan kental akan konsep bagaimana beliau-beliau mengelola ekosistem sekolahnya dalam mengelola sampahnya. Nah ini yang 2 poin besar ini yang cukup kuat ya di dalam pertemuan hari ini. Nah, dan saya juga lebih meyakini kepada Bapak Ibu sebagai peserta Zoom juga mungkin ada hal-hal yang sudah dilakukan di sekolah tetapi memang perlu untuk dikembangkan jauh lebih begitu ya. Nah, oleh karena itu saya membuka diskusi kepada ruang ini dan saya persilakan kepada Bapak dan Ibu peserta Zoom bertanya atau mengelaborasi atau pesan dan kesan juga boleh terhadap 2 narasumber kita dan kepada kita semua di kesempatan Zoom siang hari ini. Silakan Bapak Ibu. Raise hand boleh atau langsung buka mikrofonnya. Yang mau ikut sharing juga boleh ya Pak ya, yang mau ikut sharing. Sebutkan nama, asal sekolah dan checking. Bertanya untuk kepada siapa. Pak Thohir sudah pulih? Saya follower aja dulu, mau nanya, memberikan apresiasi untuk 2 narasumber tadi ya. Dari sisi yang pertama Bu Indah itu komprehensif sekali dan itu titik mulainya luar biasa. Jadi belum kenal HPAI tapi sudah beraktivitas untuk lingkungan. Dan izin suatu saat kami akan bawa tim untuk studi banding ke sana, ke SMP Insan Teladan. Dan Bu Leli ini juga dengan Pak Harinya juga bermitra yang luar biasa. Saya sudah pernah ke Kemang dan sudah melihat panggung sampai pohon-pohon bisbul dan aneka vegetasi yang produktif. Ya pada intinya semuanya akan bisa berkolaborasi untuk peningkatan kualitas sekolah, kualitas lingkungan, utamanya KAI Kabupaten Bogor. Kami menunggu event-event berikutnya di mana kita bisa ngopi bareng untuk narasumber dan para pegiat HPAI di Kabupaten Bogor. Terima kasih dan sekaligus permohonan maaf Pak Ju ya. Nanti akan update lagi kita biar bisa ready. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thohir. Jadi Pak Thohir ini salah satu pengurus di DPW di HPAI Kabupaten Bogor. Beliau adalah di bidang humas begitu ya.
Jadi cukup membantu kita di dalam kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih testimoninya Pak Thohir. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu guru yang lain atau sekolah yang lain. Di sini ada puluhan ya peserta Zoom kita, mangga. Dari perlu kami sampaikan bahwa timeline pengusulan untuk sekolah adiwiyata di Kabupaten Bogor itu sudah berproses ya. Silakan Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi atau berkoordinasi langsung dengan teman-teman di DLH. Begitu ya, seperti apa dan bagaimana. Oke, kita kembali. Silakan Bapak Ibu. Ibu Nia Kurniasih dari Bojonggede atau dari Bapak Ibu yang lain. Ibu Mega Fatun Nisa, Ibu Cici, Ibu Resna, Ibu Tanti, ini tim Tajur Halang. Apalagi nih, Bu Evi. Sudah jelas berarti Pak. Ya? Sudah jelas. Iya, saking husunya mungkin ya menjalankan ibadah puasa nih. Ibu Maria Ulfa. Bu Leli. Ya, silakan, Ibu. Ya, terima kasih untuknya. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa konsen ini karena kebetulan ada acara yang bentrok. Ya intinya memang kita sebagai sekolah adiwiyata itu memang harus jadi harus jadi contoh lah untuk bisa menerapkan sekolah yang bijak sampah gitu. Dan ya sebaiknya selain bisa mengkondisikan di sekolah kita juga bisa mengajak sekolah-sekolah sekitar kita untuk lebih peduli gitu Pak. Untuk lebih peduli, bahkan kalau bisa kita dari HPAI mungkin nanti suatu saat kita bikin agenda bersama gitu Pak. Bagaimana kita mengaplikasikan peduli sampah itu yang seperti apa sih gitu. Kita buat kegiatan-kegiatan bersama yang sifatnya selain edukasi juga membuat anak itu lebih semangat gitu, lebih paham dan lebih semangat pada akhirnya untuk lebih peduli terhadap sampah. Mungkin itu saja sih dari saya. Makasih sekali lagi Pak Jus, Bu Leli, Bu Indra. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu Wakil Kepala Sekolah ya, bidang kurikulum dan juga sebagai Ketua Tim Adiwiyata di Tajur Halang 1 ya. Beliau berpesan bahwa apa-apa yang dicontohkan tadi paling tidak itu bisa kita sebarkan kepada tetangga-tetangga sekolah kita atau mungkin calon sekolah imbas kita ya. Calon sekolah imbas kita. Kalau saya nanya lanjut. boleh nggak Pak? Hah? Saya mau nanya sama Bu Indra, tertarik boleh, tadi. Boleh. Silakan. Hanya juga diskusi. Silakan. Tadi saya tertarik sama hamburgernya, Bu. Iya. Itu, hamburgernya berarti bisa dibuka, ditutup gitu ya, Bu ya? Iya, bisa. Itu Jadi kita frekuensinya berapa kali dalam sebulan, Bu, untuk memasukkan sampahnya itu? Kalau itu bisa 24 hari, Bu. Paling sedikitnya 24 hari. Tapi karena kita kan semua sibuk ya, sama-sama sibuk. Biasanya kita ambil momennya itu ketika orang tua murid hadir gitu loh. Jadi semua orang tuh bisa ikut serta seperti itu, Bu. Jadi kita pakai jaring dari kayak kandang ayam yang agak kokoh, tapi bukan yang, kan ada jenisnya, ada yang agak ini ya, letoy lah ya. Nah kita ngambil yang agak keras besinya, nanti dibikin lingkaran, diameternya disesuaikan. Nanti yang paling bawah itu sampah kering kita kan banyak tuh daun-daunan, kelaras dari pisang gitu. Nah nanti lapisan berikutnya adalah sampah yang dari dapur, karena di dapur kita kan banyak ya potongan-potongan sayur, nanti dimasukin lagi, nanti di pinggirnya itu kita tutup pakai banner-banner bekas dan kita tutup seperti itu. Biasanya kita untuk mempercepat itu kita kasih EM4 atau kita kan punya kelebihan dari ekoenzim itu juga kita pakai. Terus juga ada sisa kombucha
kita anak-anak bikin kombucha, Bu. Jadi ada air kombucha yang tidak bisa kita pakai lagi tuh katanya bisa untuk mempercepat. Jadi seperti itu. Oh iya, berarti bisa diberdayakan lagi dengan bahan yang lain ya, seperti kombucha tadi ya, Bu ya? Ya, saya pernah baca itu bahkan si Scooby dan airnya itu bisa untuk pupuk kompos gitu. Oh, menarik ya, Bu ya. Itu yang Iya. bikin kombuchanya siswa juga, Bu? Apa dengan Siswa orang bikin tua? kok. Ya, jadi gini, Bu Leli, pada saat praktek mengambil pembelajaran, sorry, bukan praktek, pembelajaran lintas mapel itu kami mengangkat tema fermentasi. Dari fermentasi itu kan ada yogurt, ada acar timun, kemudian ini ada di sini nih, apanya poster-posternya, ada teh pace, dan salah satunya adalah kombucha. Nah, Hmm. kombucha ini kemudian dipraktekkan oleh anak-anak dan anak-anak setiap 2 minggu sekali bisa panen, dan orang tua tuh ngelihat postingan anak-anak dan anak-anak tuh ngajarin ke orang tuanya, akhirnya tuh mereka punya semua di rumah masing-masing gitu loh. Jadi nanti datang ke sekolah, Bu, boleh minta adopsi skubinya enggak, nanti mereka boleh bawa terus kita ajarin. Nah, sisa-sisa dari, bahkan ada orang tua murid kebetulan yang punya penyakit apa tuh, kulit yang bisa disembuhkan dengan bukan, apa, buayu, coba buayu, psoriasis. Psoriasis itu orang tua minta khusus untuk suaminya gitu loh. Jadi mereka sekarang piara sendiri. Nah, untuk yang gagal, yang artinya tidak bisa dipakai lagi, itu bisa dijadikan jadi kompos, jadi pemicu untuk membuat kompos gitu. Menarik ya, Bu. Dan itu diperjualbelikan, Bu, sampai ini produknya. Iya, sudah diperjualbelikan, cuman tidak arahnya ke ini ya, tidak arah ke apa ya, buat profit gitu, Bu. Jadi kayak Eh, hobi-hobian aja gitu loh. Kalau anak-anak bisa konsumsi setiap panen gitu di sekolah dan mereka suka. Jadi selain ada susu, nanti di siang harinya setelah zuhur itu mereka bisa minum kombucha dari hasil panenan mereka sendiri, Kalau bikinan nggak mereka salah tuh sendiri. kombucha bisa buat melangsingkan tubuh juga katanya ya, Bu ya. Lihat saya langsing nggak? Ibu mah selalu Bu fresh. Tanti, Bu Tanti, Bu Tanti yang sudah mencicipi kombucha saya tuh dan anak-anak. Bu Ayu juga tuh, ya. Nggak Bu luar Ayu sudah biasa tanam di gitu. rumahnya. Saya lihat produk-produk Iya. dan teladan udah banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kayaknya bisa Bu buka itu toko online gitu ya. Hasil Iya, pengolahan pernah sampah insan pada teladan. iya, iya. Pernah waktu lagi project P5 dulu kita buka secara online tapi hanya sebentar dan hanya buat kalangan sekolah saja karena kapasitasnya kita belum bisa memenuhi kebutuhan ya. Kalau misalnya banyak tuh anak-anak kan bisa-bisa nggak belajar. Seperti itu Bu Lili. Siap-siap luar biasa. Terima kasih Bu. Best practice-nya luar biasa. Ya. Oke, Terima Sama-sama baik. kasih Bu. Pak Jus Marwan. Silakan lagi mungkin dari Bapak Ibu guru lagi ada yang lain? Kalau Assalamualaikum Pak sudah Jus. cukup, Bu Resna, Assalamualaikum silakan. Pak. Iya Pak, Ya, maaf. Waalaikumsalam. Ya, mangga, Eh, mangga. ya terima kasih Pak Jus, Bu Leli juga. Dan eh, perkenalkan saya Resna dari SMPN 1 Parung. Ini Pak Jus nih, saya tertarik dari awal yaitu berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, banyak sekali guru atau siswa, Bu, batasannya sejauh mana sih ketika bulan Ramadan ini untuk kebersihan ya? Kebersihan atau kemarin kebetulan Jumat dari Disdik ada Jumat Asri. Nah, itu batasan-batasan tenaga kita itu untuk membersihkan atau merawat lingkungan itu contohnya seperti apa sih, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dua narasumber langsung direspon. Bu Indra Ada dulu, saya praktek. dulu. Ya, silakan. Kalau saya dulu ya Bu. Eh, kalau sepengetahuan saya itu memang dari program kementerian itu memprogramkan untuk kegiatan pesantren kilat ya Bu ya, kegiatan Ramadan itu temanya adalah tentang ekologi gitu ya. Nah, pengetahuan saya itu jadi nanti diintegrasikan Bu kegiatan-kegiatan sanlat ini ya tidak harus maksudnya ngebersihin sampai semua sekolah nanti anak-anak capean akhirnya pada minum gitu batal puasanya gitu ya. Mungkin bisa dimulai dengan membersihkan musola sekolah gitu ya.
musola sekolah kita bersihkan gitu ya. Kan kalau sekolah-sekolah kan eh, nggak terlalu luas seperti semua gedung sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan membersihkan piket kelas kan memang itu udah setiap hari, walaupun Ramadan juga tetap dilakukan, ditambah dengan musola dan sekitar musola itu bisa aktivitas aksi lingkungannya. Kemudian kalau untuk ke materinya bisa mengaitkan Bu, misalkan nih anak-anak mencari ayat atau hadis yang berkaitan tentang lingkungan gitu ya, atau slogan-slogan. Misalkan kayak hubul waton minal iman atau misalkan anda zufatu minal iman, kemudian anak-anak disuruh membuat kaligrafi seperti itu juga bisa gitu. Jadi kita integrasikan kegiatan keagamaan dengan lingkungan. Saya juga pernah masih terintegrasi pelajaran saya IPA di kelas gitu ya. Untuk yang non-Muslim pun kayak ada yang agama Buddha, Hindu, itu ternyata di kitab suci mereka pun ada gitu terkait tentang menjaga lingkungan dan cinta tanah air, cinta bumi itu ada gitu. Dan ternyata ya tidak bersilangan juga gitu dengan agama kita gitu Muslim gitu. Jadi memang eh, kegiatan keagamaan ini bisa untuk semua negara yang terkait tentang lingkungan. Itu mungkin Bu Resna dari saya. Silakan Bu Indra jika ada tambahan. Oke, baik. Terima kasih Bu Resna. Jadi, memang program Bogor Asri ini kebetulan baru kemarin ya Bu Resna, saya dengar. Kebetulan kan saya di Dinas Pendidikan, kemarin ketemu Pak Kepala Dinas untuk menyerahkan sertifikat kegiatan pengimbasan KKA, ketemu langsung, dan saya dikasih tahu sama Bu Yeyen, pengawas kami, kalau sekarang ada kegiatan Bogor Asri. Oh, terus saya tanya, terus program yang Bogor Bersih Istimewa, oh itu sudah tidak lagi digantikan dengan Bogor Asri. Berarti kan dulu ada Jumsihat juga digantikan ya dengan program-program yang lainnya. Bogor Bersih Istimewa itu juga sudah dijalankan karena kan selaras dengan kegiatan Adiwiyata. Jadi itu bukan suatu kayak apa ya, program yang memang sudah senantiasa kita lakukan, hanya berganti nama, hanya perlu kita konsisten. Kalaupun sekarang namanya Asri, aman, sejuk apa lah ya, saya belum tahu karena kemarin memang posisinya ada di Kabupaten Bogor, baru dikasih tahu. Ini adalah bukan kacamata, intinya adalah ini tentang bersih bersih lingkungan. Jadi kalau untuk anak-anak, kami tidak menganggap ini adalah sebuah proses pembelajaran, bukan mereka sebagai pekerja gitu loh. Jadi memang harus ada batasan-batasan. Misalnya kayak proyek kemarin ya, proyek yang kita buat. Tebal literasi itu kalau anak-anak disuruh gali lubang segitu dalamnya itu kayaknya di luar kapasitas mereka gitu loh. Mereka tetap menggali tetapi sesuai kapasitas mereka dan bisa dibantu oleh orang dewasa, orang tua mereka gitu. Jadi tidak bisa juga bahkan di luar negeri ya Bu yang saya dengar itu untuk menggerakkan anak-anak itu ada batasan-batasannya. Jadi sebagai proses pembelajaran aja gitu loh. Jadi ada orang dewasa yang bantu. Kalau ada kegiatan asri ya sesuai dengan jam mereka, sesuai dengan kapasitas mereka. Kalau piket sudah biasa di bulan Ramadan juga masih dilaksanakan gitu loh. Dan itu kita bisa memilih mana yang memang sebaik. Itu aja Bu Resna. Ya, Bu. Ya baik, terima kasih Bapak dan Ibu narasumber yang sudah merespon dan para yang bertanya tadi sudah memberikan responnya juga. Sebelum kita tutup, saya persilakan kepada masing-masing narasumber 1 menit untuk closing statement di akhir paparan pesan dan kesannya buat kita semua. Saya persilakan dari Ibu Indra dulu. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Oke, closing dari saya bahwa pengolahan sampah ini dimulai dari kecintaan kita terhadap lingkungan. Bagaimana kita bisa menciptakan ya rumah kedua kita ini di sekolah sebagai lingkungan yang nyaman. Dan itu harus dilaksanakan secara kolaboratif. Harus seluruh elemen yang ada di sekolah ikut serta bergerak dan dilaksanakan secara kontinu dan berkesinambungan. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Padat, singkat. Ibu Leli. Baik, terima kasih. Closing statement saya cukup singkat. Lakukan
Kelola sampah kita dari mulai saat ini, dari hal terkecil dan dari diri sendiri, dan lakukan terus niatkan untuk ibadah supaya kita bisa terus semangat untuk menjaga lingkungan bumi kita tetap asri. Go green, life green. Live Green. Terima kasih. Oke, aplaus Assalamualaikum buat warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Hatur nuhun pisan, terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Insan Teladan, Ibu Indrasari, kemudian Ibu Leli, Ketua Tim SMP 2 Kemang, dan para peserta webinar via Zoom hari ini. Kita sudah di penghujung acara, tepat jam 12.00. Insya Allah apa yang kita dengarkan, kita simak dari paparan dua narasumber tadi yang cukup luar biasa, kita pedomani, kita pahami dengan baik, dan insya Allah kita lakukan di sekolah kita masing-masing, tentunya dengan style atau dengan karakteristik sekolah dan budaya anak-anak yang ada di sekolah kita masing-masing. Yakin dan percaya bahwa sampah hari ini bukanlah sesuatu harus dibuang, tetapi dia adalah sumber daya baru yang harus kita kelola dengan baik dan penanganan yang lebih profesional. Tidak menimbulkan bau, tidak memberikan dampak terhadap lingkungan, tetapi dia akan memberikan keuntungan-keuntungan yang jauh lebih baik sama masa yang akan datang. Generasi muda di hadapan kita hari ini, kita berikan warna-warna yang lebih green, sehingga pada saatnya mereka memimpin di masa-masa yang akan datang, mereka akan lebih aware, lebih care terhadap lingkungan di masa-masa yang akan datang. Salam HPAI, sinergi, satu aksi untuk bumi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indrasari, terima kasih banyak ilmunya. Pak Jus Marwan, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa, Bapak Ibu hebat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Izin keluar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.